Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputro. Saya mahasiswa dari kampus Unimuda Sorong, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Dwi Pamungkas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika di SD. Dalam video ini saya akan mereview ulang materi yang sudah saya pelajari dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7 sesuai dengan pemahaman saya. Yang pertama adalah hakikat anak didik dalam pembelajaran matematika di SD. Guru harus dapat menjembatani antara dunia anak yang belum berpikir secara deduktif agar dapat mengerti dunia matematika yang bersifat deduktif. Hal ini dikarenakan perkembangan anak berbeda dengan perkembangan orang dewasa. Oleh karena itu, pembelajaran matematika di SD haruslah disesuaikan dengan tahapan berpikir anak. Terdapat 4 tahapan berpikir anak, yaitu yang pertama, tahap sensori motorik, dimulai dari lahir sampai usia 2 tahun. Yang kedua, tahap operasional awal atau praoperasional, dimulai dari usia 2 tahun sampai 7 tahun. Yang ketiga, tahap operasional atau operasional concurrent, dimulai dari usia 7 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Dan yang keempat, yang terakhir adalah tahap operasional formal atau operasi formal, dimulai dari usia 11 tahun ke atas. Terdapat 6 hukum kekekalan yang harus diberikan kepada siswa SD secara bertahap, yaitu 1. Hukum kekekalan bilangan atau banyak. Banyaknya benda akan tetap sama walaupun letaknya berbeda-beda. Hukum kekekalan bilangan umumnya dicapai oleh siswa yang berusia sekitar 6-7 tahun. Yang kedua, hukum kekekalan materi atau zat. Banyaknya air akan tetap sama walaupun bentuk wadahnya berbeda-beda. Hukum kekekalan materi biasanya dapat dicapai oleh siswa yang berusia sekitar 7-8 tahun. Yang ketiga, hukum kekekalan panjang. Panjang suatu benda akan tetap sama walaupun bentuknya yang semula lurus lalu dibengkokkan atau dilengkungkan, maka panjangnya akan tetap sama. Hukum kekekalan panjang umumnya dicapai oleh siswa yang berusia sekitar 7-8 tahun. Yang keempat, hukum kekekalan luas. Luas suatu daerah yang ditutupi oleh sebuah benda akan tetap sama walaupun benda tersebut diubah tempatnya. Hukum kekekalan luas umumnya dicapai oleh siswa usia sekitar 8-9 tahun. Yang kelima, hukum kekekalan berat. Berat suatu benda akan tetap sama walaupun bentuk, tempat, dan alat timbangnya berbeda-beda. Hukum kekekalan berat pada umumnya dicapai oleh siswa berusia sekitar 9-10 tahun. Yang keenam, hukum kekekalan isi. Air yang ditumpahkan dari sebuah bak atau gelas yang penuh adalah sama dengan isi dari benda yang ditenggelamkannya. Hukum kekekalan isi umumnya dicapai oleh siswa usia sekitar 14-15 tahun. Yang kedua, teori-teori belajar matematika pada pembelajaran matematika di SD. Terdapat beberapa teori belajar matematika yang sudah dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah 1. Teori belajar Brenner, 2. Teori belajar DNS, 3. Teori belajar Van Hiele atau yang sering kita sebut geometri, 4. Teori belajar Brownell dan Van Engen,
yang sering disebut dengan meaning theory, dan yang kelima adalah teori belajar Gagne. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner menekankan pada pengalaman. Teori belajar ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap enaktif atau tahap kegiatan. Tahap pertama anak belajar konsep adalah berhubungan dengan benda-benda real atau mengalami peristiwa di dunia sekitarnya secara nyata. Yang kedua, tahap ikonik atau tahap gambar bayangan. Pada tahap ini, anak telah mengubah, menandai, dan menyimpan peristiwa atau benda dalam bentuk bayangan mental. Dengan kata lain, anak dapat membayangkan kembali atau memberikan gambaran dalam pikirannya tentang benda atau peristiwa yang dialami atau dikenalnya pada tahap enaktif. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap terakhir ini, anak dapat mengutarakan bayangan mental tersebut dalam bentuk simbol dan bahasa. Apabila ia berjumpa dengan suatu simbol, maka bayangan mental yang ditandai oleh simbol itu akan dapat dikenalinya kembali. Brunner dan Kenai telah merumuskan 4 teorema atau dalil atau kaidah pada pembelajaran matematika, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teorema penyusunan atau teorema konstruksi. Menurut teorema penyusunan, bahwa cara yang terbaik memulai belajar suatu konsep matematika, dalil atau aturan, definisi dan semacamnya adalah dengan cara menyusun penyajiannya. Yang kedua, teorema notasi. Teorema notasi menyatakan bahwa dalam pengajaran suatu konsep, penggunaan notasi-notasi matematika harus diberikan secara bertahap. Dimulai dari yang sederhana, yang secara kognitif dapat lebih mudah dipahami para siswa sampai kepada yang lebih kompleks notasinya. Yang ketiga, teorema pengontrasan dan keanekaragaman atau teorema kontras dan variasi. Teorema ini mengatakan bahwa prosedur penyajian suatu konsep dari yang konkret ke yang lebih abstrak harus dilakukan dengan kegiatan pengontrasan dan beraneka ragam. Yang keempat, teorema pengaitan atau teorema konektivitas. Menurut teorema ini bahwa setiap konsep, dalil, dan keterampilan matematika berkaitan dengan konsep, dalil, dan keterampilan matematika lainnya. Yang ketiga adalah komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menyampaikan ide matematika baik secara lisan maupun tulisan. Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah proses pembelajaran matematika. Komunikasi matematis mempunyai indikator, diantaranya 1. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide-ide matematika. 2. Menginterpretasikan dan mengevaluasi ide-ide, simbol, istilah, serta informasi matematika. 3. Menjalankan ide-ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan dan tulisan dengan benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. Yang keempat, menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Yang kelima, menggunakan tabel, gambar, model, dan lain-lain sebagai penunjang penjelasan. 6. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Materi keempat adalah motivasi. Motivasi adalah sebuah dorongan,
hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Motivasi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, motivasi internal, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap individu. Motivasi tersebut tumbuh dari dalam tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Yang kedua, motivasi eksternal. Kebalikannya dari motivasi internal, motivasi eksternal berasal dari luar individu itu sendiri. Artinya bahwa motivasi ini timbul akibat adanya rangsangan atau pengaruh dari orang lain maupun hal yang berasal dari luar dirinya. Terdapat 4 teori motivasi yang terkenal, yaitu yang pertama adalah teori Maslow. Teori Maslow beranggapan bahwa individu akan mempunyai perilaku untuk mendorong kehidupannya dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup. Individu cenderung akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan pertamanya, kemudian ia akan memenuhi kebutuhan kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal tersebut akan terus terjadi untuk memenuhi prioritas-prioritas dalam hidupnya. Yang kedua, teori keadilan. Dalam teori ini terdapat 4 komponen utama, yaitu outcome, berarti segala sesuatu yang menghasilkan. Yang kedua, input, sebuah penghargaan yang didapatkan untuk menunjang kinerja. Yang ketiga adalah inequit, adalah perbandingan antara input dan outcome karyawan satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu comparison person, adalah kesempatan seorang individu dalam menjadi seorang karyawan dalam perusahaan atau organisasi tertentu. Yang ketiga, teori harapan. Seperti namanya, teori ini dikembangkan berdasarkan harapan-harapan individu untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya, sehingga individu yang memiliki harapan tersebut pasti akan bekerja keras untuk mewujudkannya. Yang keempat, teori motivasi prestasi. Teori ini mengemukakan bahwa di dalam setiap diri seorang karyawan pasti memiliki energi potensial. Energi potensial ini dapat menghasilkan harapan, prestasi, juga keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya. Materi yang kelima adalah model-model pembelajaran matematika di SD. Keberhasilan pembelajaran tergantung pada model pembelajaran yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran. Oleh karena itu, guru diwajibkan mampu memilih model pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi para murid. Terdapat beberapa jenis konsep dalam pembelajaran matematika di SD. Di antaranya, 1. Konsep dasar, yaitu operasi-operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian pengenalan macam-macam bilangan seperti bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, nol, macam-macam pecahan beserta operasi-operasi hitungnya. Yang kedua, konsep yang berkembang, yaitu sifat pertukaran, sifat pengelompokan, sifat bilangan nol, mencari suku yang belum diketahui, penjumlahan dan pengurangan bersusun. Yang ketiga, konsep yang harus dibina keterampilannya, yaitu 1. Fakta dasar operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua, teknik menjumlah dengan menyimpan dan teknik mengurangi dengan meminjam. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Yang keempat, prosedur membagi dengan bersusun ke bawah. Dan yang terakhir, mencari FPB dan KPK dan sebagainya. Dan materi yang terakhir adalah strategi pembelajaran. Terdapat 5 strategi pembelajaran
yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika, yaitu 1. Pembelajaran kontekstual, 2. Pembelajaran bermain peran, 3. Pembelajaran partisipatif, 4. Belajar tuntas, 5. Pembelajaran dengan modul. 1. Pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan konsep pembelajaran yang menekankan pada keterkaitan antara materi pembelajaran dengan dunia kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu menghubungkan dan menerapkan kompetensi hasil belajar dalam kehidupan sehari-hari mereka. 2. Bermain peran. Bermain peran merupakan salah satu model pembelajaran yang diarahkan pada upaya pemecahan masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, terutama yang menyangkut kehidupan peserta didik. 3. Pembelajaran partisipatif. Pembelajaran partisipatif merupakan model pembelajaran dengan melibatkan peserta didik secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang keempat, belajar tuntas. Belajar tuntas berasumsi bahwa di dalam kondisi yang tepat semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang dipelajari. Yang kelima, pembelajaran dengan modul. Modul adalah suatu proses pembelajaran mengenai suatu satuan bahasan tertentu yang disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh peserta didik disertai dengan pedoman penggunaan untuk para guru. Demikian tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada tutur kata dan perilaku saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.